Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala khairil waril muhajjalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Saudaraku rahimakumullah, hadirin wal hadirat, marilah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, yaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Dan marilah kita membaca salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita memohon kepada Allah untuk menyampaikan salawat kita kepada Nabi, karena yang mampu memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah Allah yang mampu memuliakan Rasulullah, bukan kita. Jadi kita ini hanya memohon kepada Allah untuk disampaikannya salawat kita kepada Nabi. Makanya Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Ya Allah, tolong sampaikan salawat kami kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti itu. Jadi bukan kita yang bersalawat kepada Nabi ya, tapi Allah yang bersalawat dan pahalanya dikembalikan kepada kita. Baik saudaraku rahimakumullah. Tema kita kali ini terkait dengan apakah boleh berpuasa di bulan Rajab ya. Jadi tema kita kali ini, apakah boleh berpuasa di bulan Rajab. Nah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Rajab ini adalah salah satu bulan yang dimuliakan juga ya. Jadi bulan Rajab ini salah satu bulan yang mulia juga. Coba, tanah Madinah itu dan tanah haram disebut apa? Disebut tanah haram kan? Disebut juga dengan Masjidil Haram. Kenapa? Karena tempat itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah ketika masuk bulan Rajab banyak sekali anjuran-anjuran dan perintah ya dari Rasulullah. Jadi tergantung dari diri kita, apakah kita mau mengambil anjuran dari Rasulullah SAW atau tidak. Jadi kalau kita mau menambah pahala kita dan untuk menggugurkan dosa-dosa kita, maka kita isi nih di bulan Rajab yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk beramal saleh. Jadi Rasulullah SAW menganjurkan ya untuk mengisi amalan di bulan Rajab juga ya. Jadi selain bulan-bulan mulia lain, di bulan Rajab ini juga Rasulullah anjurkan ya untuk mengisi amalan-amalan. Dan di bulan Rajab ini banyak sekali amalan-amalan yang kita laksanakan. Kita biasa isi dengan ibadah puasa, kita juga dianjurkan untuk beristighfar kepada Allah. Nah, hadirin wal hadirat, saudaraku ya yang dimuliakan oleh Allah, ada sebagian orang ya yang lisannya itu tidak bisa dia jaga. Sampai-sampai dia mengatakan, ngapain puasa di bulan Rajab? Tidak boleh, itu bid'ah, itu sesat, itu kafir. Bahkan sebagian mereka mengatakan seperti itu. Nauzubillah. Saudaraku rahimakumullah, penting kita ketahui ya, bahwa lisan yang seperti itu ini tanda orang yang berbicara tidak didasari dengan ilmu ya. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena orang yang didasari dengan ilmu yang jelas, dia tidak akan mengucapkan kata-kata sesat yang dimana Rasulullah SAW melaksanakannya. Oleh karena itu, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kata menghujat dan sembarang bilang orang sesat ini akan mengakibatkan dirinya murtad dari agama. Karena orang seperti ini perlu dipertanyakan pemahaman agamanya sampai di mana. Jadi perlu dipertanyakan pemahaman agamanya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kenapa saya bilang seperti ini? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam setahun itu melarang puasa hanya 5 hari saja. Ya, saya ulangi. Rasulullah SAW itu melarang puasa dalam setahun itu hanya 5 hari saja yang Rasulullah tidak bolehkan untuk berpuasa di 1 tahun ya. Dalam 1 tahun Rasulullah SAW melarang hanya 5 hari saja yang tidak boleh.
Hari-hari apa saja? Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang puasa di hari raya Idul Fitri. Kemudian Nabi melarang di hari raya Idul Adha. Dan 3 hari lainnya ini adalah 3 hari tasyrik ya, hari tasyrik. Maksud dari tasyrik ini hari raya umat Islam ya. Jadi mulai dari tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Jadi 5 hari ini saja yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang berpuasa. Jadi 5 hari ini saja yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang dalam berpuasa. Sisanya dari 5 hari ini boleh diisi dengan puasa sepanjang tahun. Bahkan itu baik, menambah pahala kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kenapa orang-orang tersebut melarang kita puasa di bulan Rajab? Sebagian mengatakan katanya hadisnya tidak benar. Memang kalau kita lihat riwayat Abdullah bin Umar memang melarang. Nah, kalau dalam pelajaran ilmu hadis ada yang namanya itu dhaiful sanad ya. Ada yang namanya dhaiful sanad, ada yang namanya dhaiful matan. Jadi ada yang namanya dhaiful sanad dan ada yang namanya dhaiful matan. Nah, kalaupun sanadnya benar ya, sanadnya sahih, tapi kalau matannya isi hadisnya ya, maksudnya jadi kalau isi hadisnya itu berlawanan dengan Al-Quran, tidak boleh diterima. Saya ulangi, kalau isi hadisnya itu atau matannya itu berlawanan dengan Al-Quran, itu tidak boleh diterima. Jadi tidak boleh diterima ya. Jadi tidak boleh diterima. Dan kalau misalnya kita buka di hadis tersebut, di hadis di kitab ya, di kitab Sunan Ibnu Majah, Ibnu Majah dengan kitab Imam Musnad Ahmad bin Hanbal. Jadi kalau kita buka di kitab ini, di situ dijelaskan bahwa Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan puasa di bulan Rajab, ya. Jadi kadang-kadang kita ini bingung, apa-apa bid'ah, apa-apa sesat. Wallahi ya, wallahi, saya kasih contoh. Kita kalau zakat fitrah bayarnya pakai apa coba? Ayo, pakai beras kan? Nah, pernah tidak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pakai beras? Enggak kan? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pakai beras berzakat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pakai beras berzakat. Kenapa kita pakai beras? Berarti kita bid'ah. Berarti kita bid'ah semua. Nah, sesat semua ini kita ini. Karena Nabi tidak pakai beras. Nah, biar kita pahami di sini. Kenapa di sini di Indonesia zakatnya pakai beras? Sedangkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memerintahkan atau tidak pernah diperintahkan Nabi untuk zakat pakai beras. Tidak pernah. Ini urusannya zakat ya, yang kaitannya itu sangat erat dengan agama dan salah satu kewajiban agama. Jadi sekali lagi zakat ya, tidak pernah Nabi Muhammad perintahkan zakat pakai beras. Bahkan Nabi zakatnya itu pakai gandum. Nah, kenapa umat Islam di Indonesia zakatnya pakai beras? Kenapa? Saudaraku rahimakumullah, dalam usul fikih ada yang namanya al-qarinah. Nah, apa itu qarinah? Pelajari Nabi Muhammad itu kenapa bayar zakat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bayar zakat pakai gandum. Kenapa? Karena ingin membantu kaum fuqara dan kaum miskin yang makanan pokoknya itu adalah gandum, yang makan pokoknya adalah roti yang terbuat dari gandum. Jadi kalau di negeri kita ini umat Islam Indonesia, makanan pokoknya apa? Beras kan? Tapi kalau kita ya, kalau kita mau memaksakan diri harus ikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad pakai gandum, berarti kita harus pakai gandum. Nah, kalau kita paksa seperti itu, maka tujuan dari zakat ini tidak akan tercapai. Kenapa? Karena tujuan dari zakat itu adalah membantu kaum fuqara dan masakin, ya, dan masakin. Itu perlu kita ketahui. Nah, kalau kita kasihkan gandum banyak, kalau kita kasihkan gandum banyak, Islam Indonesia tidak akan memakannya. Pasti banyak. Karena apa? Karena Islam Indonesia makanan pokoknya itu nasi yang terbuat dari beras. Maka itu di sini kita bayar zakatnya pakai beras. Maka itu di sini kita pakai bayar zakat itu pakai beras. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan segala sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibilang bid'ah. Jadi bukan seperti itu ya. Jadi bukan begitu berpikir.
istilahnya itu pakai ilmu kalau berbicara. Nah sekarang kira-kira benda seperti kamera, handphone kira-kira ada tidak di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tidak ada kan? Nah Nabi Muhammad ceramah pakai mic atau tidak? Tidak ada juga, ya kan? Nabi Muhammad kalau umroh pakai pesawat tidak? Nggak ada juga kan? Nah makanya pakai otak kalau bilang bid'ah orang. Bicara itu pakai ilmu, jangan sembarang bilang bid'ah orang. Kalau sembarang bilang sesat orang, berarti orang yang naik haji pergi naik pesawat itu sesat juga, karena Nabi tidak naik pesawat. Jadi bukan begitu ya, jadi bukan begitu berpikir. Makanya kalau bicara itu dijaga ya, pakai otak. Bicara itu pakai ilmu yang jelas. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama yang dibawakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mendukung ya. Sekali saya ulangi, agama yang dibawakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mendukung perkembangan zaman ya. Ini perlu kita ketahui. Jadi Islam ini mendukung demi memudahkan ya. Jadi bukan berarti segala sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi itu tiba-tiba jadi bid'ah. Jadi bukan seperti itu cara memahaminya. Nah ini harus kita pahami secara bersama-sama. Jadi sekali lagi saya katakan, agama yang dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, agama yang dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mendukung yang namanya perkembangan zaman. Itu harus perlu kita ketahui. Allahumma stanfas tabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.